Misteri di balik penurunan postur manusia pernahkah terlintas di benak Anda? Seberapa tinggi sebenarnya para nabi? Mulai dari Nabi Adam yang disebut setinggi gedung bertingkat, hingga Nabi Muhammad yang tingginya hampir mendekati rata-rata manusia saat ini. Mengapa tinggi badan para nabi dan umat manusia tampaknya semakin menurun dari zaman ke zaman? Mari kita telaah misteri ini yang mungkin mengungkap fakta-fakta menarik yang belum pernah kita dengar. Bayangkan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, konon memiliki postur yang luar biasa tinggi. Lalu, bagaimana dengan nabi-nabi setelahnya? Apakah mereka juga setinggi itu? Dan mengapa tinggi rata-rata manusia terus menurun? Apakah ini berhubungan dengan evolusi, lingkungan, atau mungkin ada alasan yang lebih mendalam? Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi berbagai sumber dan riwayat mengenai tinggi badan para nabi. Kita juga akan membahas teori-teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, mulai dari kisah-kisah dalam kitab suci hingga penjelasan ilmiah modern. Kita akan memulai sebuah perjalanan waktu yang penuh pengetahuan dan kejutan. Nabi Adam, manusia pertama dengan postur raksasa Nabi Adam, merupakan sosok sentral dalam sejarah agama-agama samawi Islam, Kristen, dan Yahudi. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan menjadi bapa seluruh umat manusia. Kisah penciptaannya menjadi dasar banyak ajaran agama dan melambangkan awal peradaban manusia serta hubungan spiritual dengan Tuhan. Salah satu hal yang sering dibahas mengenai Nabi Adam adalah tingginya yang luar biasa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta, yang setara dengan sekitar 27,5 meter dalam satuan modern. Tinggi ini jelas sangat jauh berbeda dengan rata-rata manusia saat ini yang hanya sekitar 1,7 meter. Tinggi Nabi Adam 60 hasta, 27,5 meter ketinggian. Ini tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah dalam penciptaan manusia, tetapi juga memberikan gambaran tentang perubahan fisik manusia seiring berjalannya waktu. Beberapa ulama berpendapat bahwa tinggi manusia mengalami penurunan seiring dengan pergeseran zaman dan perbedaan kondisi lingkungan. Mengenai periode kehidupan Nabi Adam, tidak ada tanggal atau tahun pasti. Perkiraan bahwa beliau hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu masih menjadi spekulasi dan perdebatan di kalangan akademisi dan teolog. Yang pasti, kisah Nabi Adam dikaitkan dengan periode awal penciptaan manusia dan bumi. Nabi Adam diutus Allah sebagai khalifah di bumi untuk memulai kehidupan manusia. Beliau dan Hawa belajar bertani, bercocok tanam, dan mengurus keluarga. Dari keturunan merekalah lahir berbagai bangsa dan suku yang menyebar ke seluruh dunia. Nabi Adam adalah figur luar biasa dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya karena tingginya yang sekitar 27,5 meter, tetapi juga karena beliau adalah manusia pertama yang mengajarkan kita tentang asal-usul manusia dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Nabi Hud dan awal penurunan postur. Mari kita berlanjut ke masa Nabi Hud alaihi salam, melewati Nabi Idris dan Nabi Nuh yang mungkin memiliki postur serupa dengan Nabi Adam. Di zaman Nabi Hud inilah awal mula tinggi badan manusia mulai menyusut. Nabi Hud adalah salah satu nabi keturunan Nabi Nuh yang diutus Allah untuk membimbing kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang sangat kuat dan berkuasa pada masanya. Namun kesombongan dan kekuasaan membuat mereka berpaling dari ajaran Allah dan menyembah berhala. Nabi Hud
diperkirakan hidup sekitar periode 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan beliau memiliki tinggi yang luar biasa, sekitar 60 hasta. Jadi, tinggi Nabi Hud bisa mencapai sekitar 27 sampai 30 meter. Angka ini fantastis, tetapi disebutkan dalam beberapa teks agama. Tinggi Nabi Hud 60 hasta, 27 hingga 30 meter. Menariknya, kaum Ad sendiri juga memiliki postur yang tinggi, bahkan melebihi Nabi Hud. Ada yang menyebutkan ukuran paling tinggi dari mereka mencapai sekitar 40 meter. Nabi Hud tetap teguh menyampaikan pesan-pesan Allah, meskipun banyak kaum Ad yang menolak, mengejek, dan mengancam beliau. Faktor di balik penurunan tinggi manusia lalu. Mengapa setelah masa Nabi Hud, tinggi manusia mengalami penurunan? Dalam riwayat-riwayat tentang para nabi terdahulu, disebutkan bahwa manusia pada zaman itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia modern. Setelah era Nabi Hud, tinggi rata-rata manusia secara bertahap mulai berkurang. Penurunan ini dikaitkan dengan beberapa faktor: perubahan lingkungan dan pola makan. Perubahan pola makan dan ketersediaan nutrisi yang berbeda di setiap zaman dapat memengaruhi pertumbuhan tubuh manusia. Tubuh manusia terus beradaptasi. Postur yang lebih pendek mungkin lebih efisien dalam menggunakan energi dan lebih cocok untuk kehidupan modern. Perkembangan genetik, perubahan genetik dari generasi ke generasi juga memiliki pengaruh besar terhadap tinggi badan manusia. Kehendak dan kuasa Allah. Yang pasti, penurunan tinggi manusia dari zaman ke zaman juga termasuk kehendak dan kuasa Allah yang mengatur seluruh alam semesta dalam keseimbangan. Nabi Musa, perbedaan yang mulai terlihat melompat jauh ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Kita akan melihat perbedaan postur yang semakin jelas dibandingkan masa Nabi Hud untuk nabi-nabi lain. Detail tingginya tidak disebutkan karena tidak ada riwayat yang pasti. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling dikenal dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Beliau dikenal dengan berbagai mukjizat dari Allah, seperti membelah Laut Merah dan menerima Taurat di Gunung Sinai. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Musa disebutkan sekitar 5 hasta, yang setara dengan sekitar 2,25 hingga 2,8 meter. Angka ini masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata manusia modern. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik mendukung gagasan ini, menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah seorang pria berkulit coklat dan tinggi. Tinggi Nabi Musa 5 hasta 2,25 hingga 2,8 meter. Nabi Musa diperkirakan hidup pada sekitar abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi di Mesir. Pada masa pemerintahan Firaun Ramses II, atau mungkin Firaun kisah hidupnya seperti diselamatkan dari kebijakan Firaun yang membunuh bayi laki-laki Bani Israel dan dibesarkan di istana. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surah Al-Qasas ayat 7-14, tinggi badan beliau yang disebutkan sekitar 5 hasta, bersama dengan kisah-kisahnya, menjadi bukti kebesaran Allah. Nabi Muhammad, postur yang ideal. Terakhir, kita beralih ke masa Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah. Beliau adalah figur penting dalam sejarah umat Islam, yang kehidupannya dipenuhi pelajaran berharga mengenai tinggi badan beliau. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki tinggi yang sedang proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Hadis riwayat Bukhari
dari Al-Bara bin Azib menyebutkan beliau adalah orang yang berperawakan sedang, dengan rambut yang mencapai telinga bagian bawah dan kulit yang cerah. Postur beliau yang proporsional dan seimbang ini sering disebut pas. Banyak ulama yang mengatakan tinggi beliau adalah sekitar rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu, yaitu sekitar 175 cm. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Diperkirakan 26 April 570 Masehi di Mekah. Beliau menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun 610 Masehi, menandai dimulainya periode kerasulan. Setelah 23 tahun masa kerasulan, beliau wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Dengan demikian, Nabi Muhammad memiliki tinggi badan yang proporsional dan seimbang, serta hidup pada periode penting dalam sejarah Islam 570 M hingga 632 M. Kisah dan ajaran beliau tetap menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini. Kesimpulannya, setiap kisah para nabi selalu mengandung pelajaran berharga, termasuk perihal postur tubuh mereka yang luar biasa jika dibandingkan dengan manusia saat ini. Nabi Adam sebagai manusia pertama disebut memiliki tinggi sekitar 60 hasta sekitar 275 meter. Namun, penurunan tinggi tubuh manusia dari masa ke masa merupakan bagian dari kehendak Allah. Selain faktor lingkungan, pola makan, dan perubahan genetik, semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Mengetahui dan merupakan tanda-tanda kekuasaan serta kebijaksanaannya. Kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran.